Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-dulur hobi ternak semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini, hobi ternak 01 akan membagikan tips tentang membuat pakan, yaitu pakan alternatif kita. Kali ini kita akan membuat fermentasi ikan dan katul dan lain-lainnya. Seperti apa nanti campuran dan cara membuatnya, simak terus videonya, jangan di skip. Barangkali dulur-dulur teman-teman yang memang sedang mencari pakan-pakan alternatif selain daripada pakan pabrikan dan yang murah tentunya ya, silahkan disimak sampai selesai cara membuat fermentasi dari bahan ikan. Oke, kita lanjut ke proses pengukusan. Ini langsung kita proses pertama untuk pengukusannya. Nah, ini kebetulan di luar lagi hujan, jadi sekalian buat ngangetin titik-titik kita. Nih. Ini yang direbus, dan untuk yang direbus jangan terlalu banyak menambahkan air ya lur, karena dari ikannya sendiri sudah mengeluarkan cairan dan minyak. Pokoknya kalau yang direbus diusahakan sampai menjadi bubur, benar-benar menjadi bubur, hancur sama duri-durinya biar lunak. Pokoknya sampai benar-benar hancur. Nah, ini kalau saya nggak pernah mematok berapa waktunya ya, maksudnya waktunya berapa jam berapa menit, karena semakin lama ya semakin bagus, karena makin lunak nanti duri-durinya. Karena ini ikannya ikan kecil-kecil, jadi sebenarnya sih nggak perlu lama-lama juga nggak apa-apa. Kebetulan ini bukan ikan reject ya, diusahakan sih pakainya ikan yang rejectan lur, karena lebih murah. Kalau ini sebenarnya ikan segar, cuma yang kualitas bawah, jadi harganya ya masih masuk lah di sekitar mungkin kira-kira per kilonya 5.000 ke bawah lah. Kalau yang rejectan itu kan kemarin pas saya beli itu sekitar 3.000 sampai 3.500 per kilonya ketemunya yang rejectan. Nah, ini karena kemarin yang reject nggak dapet, terus kebetulan pakan fermentasinya sudah habis, jadi ya apa-apa lah, ikan segar yang penting harganya masih masuk. Nah, seperti itu lur. Nah, ini nanti tinggal kita diamkan sampai dingin, terus besoknya kita proses untuk pencampuran di fermentasinya. Simak terus videonya lur. Inilah hasil pembuatan perebusan ataupun pengukusan dari ikannya. Ini yang dikukus ini, dan ini yang direbus. Kurang lebih hampir sama, cuman bedanya itu di tingkat kebasahannya saja. Tingkat kebasahan saja, kebasahan itu kan nanti berpengaruhnya ke campuran katulnya ya, karena nanti kan untuk difermentasi itu posisinya melmel, jadi semakin basah nantinya campuran katulnya akan semakin banyak, seperti itu. Nah, ini buburnya, bubur ikannya yang semalam kita buat. Nah, ini kan sudah dingin. Nah, ini yang dikukus cuman sudah, karena ini ikan kecil-kecil jadi hancur sendiri. Ini tinggal tak oleh-oleh aja udah hancur jadi halus. Nah, ini bahan-bahannya ada
katul. Nah, ini seperti biasa untuk fermentasi selalu pakai M4 dan ada campuran gula pasirnya nanti. Oke, langsung saja kita akan proses membuatnya untuk difermentasi. Setelah kita siapkan wadah-wadahnya dan tempatnya, kita langsung saja campurkan ikannya. Ini ikan rebus ya. Ini ikan yang kemarin kita kukus tapi ternyata hasilnya kurang maksimal, durinya masih agak keras, jadi kita rebus lagi. Memang sudah biasa kita rebus, tapi kemarin coba-coba ternyata hasilnya kurang memuaskan. Oke, kita ambil secukupnya, kira-kira untuk 1 ember. Nanti langsung campur dengan katul. Pokoknya dikira-kira nanti 10 sampai 15 kiloan. Campurkan sedikit demi sedikit. Nanti tinggal kalau masih terasa kurang, masih terlalu basah, kita tambah lagi untuk katulnya. Untuk EM4-nya kita campurkan ke dalam air secukupnya saja. Untuk takaran 1 ember saya biasanya menggunakan 2 tutup botol. Dan jangan lupa ditambah lagi dengan gula pasir 10 sendok makan untuk ukuran 1 ember. Ini enggak harus dengan gula pasir ya lur, karena kebetulan saya enggak punya molase atau tetes tebu, jadi saya pakai gula pasir. Kalau ada molase boleh pakai molase, lebih praktis. Jangan lupa dikoleh sampai benar-benar larut merata, baru kita tuangkan ke adonannya. Nah, setelah tercampur dengan adonannya, langsung kita aduk sampai benar-benar tercampur semua. Ini untuk fermentasinya hanya menggunakan 2 bahan utama ini lur, katul sama ikan saja. Kalau mau ditambahkan ya bisa saja, cuman kalau saya memang pakai ini karena nantinya ini hanya untuk pengganti konsentrat, jadi nanti fungsinya hanya untuk campuran. Jadi pakan fermentasi ini nanti bukan untuk makan seutuhnya seperti ini, fermentasi langsung dikasih makan, itu enggak, tapi untuk campuran pengganti konsentrat. Jadi nanti dicampurkan lagi ke pakan kering yang biasa kita nge-mix sendiri. Untuk pakan keringnya barangkali dulur-dulur yang baru gabung belum lihat videonya, silahkan digeser-geser di koleksi video kita, itu ada. Nah, ini setelah tercampur rata semua, pas untuk tingkat kekeringannya. Ini diusahakan enggak terlalu basah, jangan terlalu basah, pas. Bila kurang kering kita tambah lagi sampai tercampur rata semua. Setelah rata, pastikan tingkat kekeringannya pas, dengan enggak terlalu kering dan enggak terlalu basah. Kita masukkan ke dalam wadah. Nah, untuk wadahnya bebas ya lur, ini menyesuaikan saja, karena saya adanya ember ya pakai ember, tapi kalau ada drum yang lebih besar itu juga bagus, asalkan nantinya kedap udara lur. Yang paling penting itu bisa tertutup rapat, jadi nggak ada udara yang masuk, jadi
proses fermentasinya itu benar-benar sempurna. Jadi nanti baunya nggak busuk tapi wangi. Nah, setelah tercampur dimasukkan ke wadah, jangan lupa ditutup rapat. Dan setelah ditutup rapat nantinya ini didiamkan minimal 1 minggu kalau saya, Lur. Jadi saya simpan sampai 1 minggu, setelah 1 minggu baru kita gunakan. Nah, untuk pengaplikasiannya atau setelah digunakan, misalnya kita ambil, ya kita tutup rapat kembali biar tidak basi. Nah, ini yang kemarin buat yang proses pertama, cuman proses pencampurannya kehapus, Lur, videonya, Lur. Jadi cuman tinggal cuplikannya saja, tapi prosesnya itu seperti tadi. Untuk pencampurannya kurang lebih seperti itu, sama, nggak ada bahan-bahan lain. Jadi bahan utamanya ya cuma katul sama ikan, terus dicampur dengan E4 sama gula pasir atau tetes tebu, lalu ditaruh di wadah seperti ini, ember atau drum semacamnya, dan yang penting tertutup rapat dan disimpan. Dan untuk pengaplikasiannya nanti hanya untuk campuran kurang lebih 10-20% dari total jumlah pakan yang harian yang biasa kita gunakan. Misalnya kita kasih makan, 1 kali makan itu 10 kilo, itu tinggal kita menggunakan ininya 10%-nya saja. Ini alhamdulillah setelah selesai seperti ini, Lur. Ini jadi 4 wadah ya. Ini nanti minimal 1 minggu ini sudah bisa dibuka dan sudah bisa kita gunakan. Sudah jadi untuk fermentasinya. Ini kurang lebih bahannya dari 20 kiloan ikan dan 25 katul. Itu bahan utamanya, itu jadi segini. Ini sebenarnya kalau pencampurannya itu tergantung dari pengolahan masing-masing dulur-dulur. Semakin banyak komposisi ikannya, berarti semakin tinggi nilai proteinnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini mau dibikin dari 20 kilo ikan, dibikin 10 atau 8 atau berapa ini ember juga bisa, cuman kan mungkin akan menurunkan nilai dari proteinnya sendiri. Ini kan contoh perbandingannya, hanya ya kayak kita ini kan pengganti konsentrat, jadi seperti mungkin hampir sama kayak tepung ikan ini sama, seperti itu. Jadi untuk pengganti konsentrat. Mungkin cukup sekian dulu untuk video pembuatan pakan fermentasi dari ikan. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan dapat bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Kita hanya saling sharing dan berbagi. Mudah-mudahan kita dapat menjadi peternak mandiri yang sukses. Dan apabila dalam video ini terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nantikan lagi video-video berikutnya dari channel kita, channel Hobi Ternak, yang mudah-mudahan menginspirasi buat dulur-dulur semua, dan mudah-mudahan kita semua menjadi peternak mandiri yang sukses. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekian, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.